Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat, kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bergantian. Perintah Tuhan pada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari sama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jemaat Tuhan yang kekasih, tema kita hari ini adalah total trust. Jadi kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita berkeyakinan penuh secara total kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, berbicara tentang trust atau percaya, maka saya percaya bahwa manusia adalah manusia yang seringkali mudah untuk percaya. Manusia seringkali menjadi manusia yang selalu mudah untuk percaya. Dan manusia tidak mungkin tidak percaya, karena sebagian besar perjalanan hidup manusia dilandasi dengan namanya percaya. Saya berikan contoh. Saudara dan saya berangkat dari rumah menuju ke sini, mungkin ada yang memakai kereta atau ada yang memakai mobil. Ketika keluar dari rumah, percaya bahwa kereta atau mobil yang kita tumpangi akan membawa kita sampai pada tempat tujuan. Betul ya? Kita percaya. Tapi apakah itu sebuah kepastian? Belum tentu. Tetapi kita sudah percaya bahwa kita akan sampai tujuan ke tempat ini dengan baik. Kita juga percaya bahwa kita menuju ke sini karena jam 10:15 akan ada ibadah di sini. Bisa saja terjadi. Mungkin tidak ada ibadah karena mungkin ada sesuatu terjadi. Bisa saja. Tetapi kita sudah percaya terlebih dahulu bahwa jam 10:15 akan ada ibadah di sini. Jadi tidak ada seorang pun yang menjalani hidupnya tanpa namanya iman. Betul? Ketika rapat hamba Tuhan G3 se-Jepang
itu dibuat di kaki Gunung Fuji, Kawaguchiko. Saya memasukkan nomor telepon daripada tempat tersebut, tempat pertemuan tersebut. Ketika saya memasukkannya, dia menunjuk tempat tersebut. Saya belum pernah ke sana. Tapi saya percaya ketika saya masukkan nomor telepon itu, pasti saya akan sampai kepada tempat tujuan itu. Itu keyakinan saya, betul? Jadi saya sedang beriman pada siapa di sana? GPS. Masalahnya adalah saya tidak tahu GPS saya itu GPS lama atau baru. Karena mobil pun itu saya dapat dari orang. Jadi saya tidak tahu dia sudah upgrade atau tidak. Tetapi di sini ketika masuk dan menunjukkan tempat tujuan, kami pergi. Dia turun dari tol, dia masuk ke hutan-hutan. Anak saya bilang, "Papa, kita kemana?" Tapi saya katakan pada dia, tenang saja kita sampai. Ketika saya bilang tenang saja kita sampai, saya percaya bahwa kita akan sampai. Tapi saya percaya bahwa GPS ini akan bawa sampai ke sana. Ketika saya sampai ke sana, ternyata ada 2 hamba Tuhan di keluarga itu kesasar. Mereka pun pakai GPS. Jadi di sini kita melihat hidup kita lebih banyak dibawa oleh namanya percaya itu sendiri. Tetapi saya mau katakan buat kita, walaupun kita melandasi hidup ini dengan percaya, tapi kita juga sebagai manusia yang seringkali rentan dengan namanya kekhawatiran. Kita rentan dengan namanya kecemasan. Kita rentan dengan namanya tawar hati. Mengapa? Karena kita sebagai manusia dicipta di dalam keterbatasan. Dicipta dalam keberdosaan. Karena kita jatuh dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga. Dan selanjutnya kita dicipta oleh karena kita dibatasi. Tidak hanya di dalam waktu, tapi kita juga dibatasi dalam ruang itu sendiri. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam kondisi percaya seperti itu, saya pikir bahwa semua orang bisa percaya. Tapi pertanyaan yang muncul adalah, apakah semua orang bisa percaya secara total kepada Tuhan apa tidak? Kalau saudara dan saya bisa percaya total kepada Tuhan, tidak mungkin ada saat-saat di mana kita tinggal dalam kekhawatiran. Tidak mungkin ada saat-saat di mana kita tinggal dalam kecemasan. Itu artinya bahwa ada lubang yang masih ada dalam diri kita yang menunjukkan bahwa kita tidak percaya total kepada Tuhan. Nah, apalagi seringkali dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal baru dalam hidup ini. Pengalaman baru, pekerjaan baru, kita berhadapan dengan orang-orang baru, pengalaman-pengalaman yang tidak pernah kita pikirkan, kita diperhadapkan di sana. Contohnya, saya tidak pernah berpikir akan pindah ke Osaka. Karena saya sudah merasa nyaman di Nagoya. Waktu Pak Max datang waktu itu ya, saya masih di Nagoya. Saya 10 tahun di sana. Tetapi orang yang beriman pada Tuhan harus keluar dari zona kenyamanan. Baru di sana dia belajar bagaimana bergantung sungguh sama Tuhan. Dan ketika kami diberitahu untuk pindah ke Osaka, bagi saya itu sebuah pergumulan. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan harus belajar taat pada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kita kembali kepada bagian ini. Berbicara tentang pengalaman yang baru, berbicara tentang kekhawatiran, tawar hati, cemas, dan lain sebagainya. Kita kembali pada seorang pribadi yang namanya Yosua. Mengapa kita kembali pada Yosua? Karena Yosua mengalami sesuatu pengalaman yang perlu kita belajar dari dalamnya. Dan kalau kita melihat Yosua pasal 1, maka di sana ayat 1-9 kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Bagian yang kedua adalah janji Allah pada Yosua. Bagian yang ketiga adalah respons yang dituntut dari Allah pada Yosua. Dan kita bisa melihat dari ayat 1 sampai ayat yang kedua adalah pendahuluan. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6 adalah janji dari Allah pada Yosua. Dan yang ketiga adalah ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 adalah respons yang Allah tuntut daripada Yosua. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita kembali melihat ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ayat yang pertama. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Nah, kalau saudara dan saya perhatikan ayat 1 ini, ada suatu case perbedaan di sana.
Dan perbedaan itulah yang membuat Yosua mengalami sebuah pergumulan. Perbedaan apa? Ayat 1 dikatakan Musa memiliki status sebagai apa? Hamba Tuhan. Kemudian Yosua memiliki status sebagai apa? Abdi Musa. Coba saudara saya pikirkan. Musa hamba Tuhan. Yosua abdi Musa. Ini perbedaannya. Tapi dalam perbedaan ini, ayat 2 mengatakan bahwa Musa sudah mati. Dan selanjutnya ada satu tanggung jawab yang diberikan kepada Yosua. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab Yosua menggantikan Musa. Kalau Yosua statusnya hamba Tuhan, Musa statusnya abdi Yosua, saya pikir itu tidak menjadi masalah. Tetapi di sini adalah Musa memiliki status sebagai hamba Tuhan, sedangkan Yosua memiliki status sebagai abdi Musa. Walaupun nanti akhir daripada kitab Yosua 24 ayat 29, di situ dikatakan, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Tapi sebelum sampai pada status diakui sebagai hamba Tuhan, dimulai dengan status sebagai abdi Musa. Artinya apa? Dia hanyalah pembantu. Dikatakan asistennya Musa, pembantunya Musa. Disinilah terjadi case kekhawatiran. Di sini terjadi case di mana terjadi kecemasan. Mengapa saya katakan demikian? Karena saudara dan saya perhatikan kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu diulang 3 kali. Kemudian ketika itu oleh Tuhan sendiri. Kemudian ketika dia bertemu dengan tua-tua Yahudi mengatakan, hendaklah engkau kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemudian kalau saudara dan saya perhatikan ayat yang ke-8, di sana ditekankan Tuhan, jangan kecut dan tawar hati. Mengapa kalimat itu keluar? Kalimat itu keluar daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan tahu Yosua sedang kecut. Tuhan tahu Yosua sedang bimbang. Tuhan tahu Yosua sedang khawatir. Tuhan tahu Yosua sedang cemas. Maka Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jemaat Tuhan yang kekasih, seandainya saya memiliki posisi yang sama seperti Yosua, saya juga mungkin akan khawatir. Mengapa? Karena Yosua memiliki status, Musa memiliki status yang begitu luar biasa. Dia hamba Tuhan. Dan status hamba Tuhan ini adalah status yang memang sungguh-sungguh Tuhan didik khusus Musa. Maka kalau saudara dan saya baca ulangan terakhir, di sana Tuhan katakan tidak ada seorang pemimpin, seorang nabi seperti Yosua, seperti Musa. Mengapa demikian? Karena Musa adalah seorang pemimpin yang belajar leadership itu dari Mesir. Pada zaman itu, Mesir memiliki pengaruh leadership yang begitu besar, manajemen yang begitu besar, dan Musa lahir dan besar dalam manajemen dan leadership seperti itu. Tidak hanya itu, Musa bertemu dengan Tuhan ketika dia berada di padang gurun, dan dia mengalami taufani Allah, kehadiran Allah melalui semak belukar yang terbakar, yang menyala itu sendiri, walaupun semak itu tidak terbakar. Pengalaman yang begitu luar biasa. Yang lebih hebat lagi, Musa bertemu Tuhan muka dengan muka. Tidak ada seorang nabi pun seperti Musa yang melihat kemuliaan Tuhan bertemu muka dengan muka. Dan tidak hanya itu, Musa punya pengalaman yang indah. Dia sendiri menerima 10 loh batu daripada Tuhan. Siapa yang punya pengalaman yang begitu luas, spiritualitas yang begitu luar biasa dengan Musa, seperti Musa, dia sendiri yang membelah laut Ceberau. Dia punya pengalaman yang luar biasa. Maka ketika Yosua harus menggantikan Musa, bukan sesuatu yang gampang. Apalagi pada zaman itu, zaman Israel atau Yahudi pada saat itu, umur menjadi sesuatu yang penting. Umur menjadi sesuatu yang penting. Sehingga kalau yang muda menggantikan yang tua, belum tentu yang muda ini dihormati. Saya mengatakan demikian karena sepertinya konsep itu diadopsi oleh suku saya, suku Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya pulang ke Kupang, saya sudah berkhotbah dan juga di Jakarta beberapa gereja-gereja. Ada gereja-gereja tua, tanda kutip, dan ada beberapa gereja karismatik. Nah,
saya membedakan respons mereka ketika saya selesai khotbah. Ketika saya selesai khotbah, gereja tua, penatua-penatuanya akan datang dan mereka salam saya dan mereka katakan begini, Pak Pendeta, terima kasih khotbahnya, sangat memberkati saya. Sayang, Pak Pendeta masih muda. Bagaimana dengan gereja karismatik? Kalau saya selesai khotbah, saya turun dan pengerjanya datang, mereka salam. Pak Pendeta, terima kasih khotbahnya memberkati. Walau masih muda lagi katanya. Jadi bukan walaupun ya, masih muda lagi. Khotbahnya bagus, memberkati, masih muda lagi. Kalau gereja tua apa? Walaupun. Iya. Khotbahnya memberkati, bagus, sayang masih muda. Jadi kalau kita berapologet dengan orang tua, seringkali walaupun kita pakai ilmu apologetika, kita menang dengan mereka, mereka tidak melihat itu adalah kemenangan, tapi itu adalah kebiadaban. Kenapa? Karena kita sedang menggurui orang tua. Itu tidak boleh. Maka kalau bicara dengan orang tua harus melontarkan pertanyaan, sehingga dia bisa memberikan pendapatnya buat kita. Jangan memberikan pengajaran buat orang tua. Nah itu konsep itu ada di Timur, sepertinya mirip dengan yang di Yahudi. Sehingga bagi Yosua ini ketakutan luar biasa. Dan itu juga pergumulan yang ada di jemaat Korintus. Itu juga pergumulan yang ada di Efesus, yang membuat akhirnya Timotius juga mengalami kekhawatiran. Karena di sana ada tua-tua yang merasa sudah tahu semuanya. Tapi dalam kondisi seperti itu kita melihat Tuhan tetap memilih Yosua untuk masuk dalam tanggung jawab ini. Bagaimana sehingga Tuhan bisa mengangkat segala kecemasan daripada Yosua? Bagaimana Tuhan bisa meniadakan segala kekhawatiran daripada Yosua? Walaupun ada sesuatu case di mana ada pergumulan di sana, Yosua hanyalah abdi Musa. Tetapi Tuhan memberikan poin yang kedua di dalam janjinya kepada Yosua. Janji yang kita lihat dalam konteks ini, kita lihat ayat yang kedua. Mari kita lihat ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Penekanan saya pada ayat yang kedua daripada kalimat menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, dalam terjemahan bahasa Indonesia, dia langsung menunjukkan bahwa menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, yaitu kepada orang Israel itu. Namun dalam terjemahan bahasa Ibrani, sebenarnya ada kata yang dihilangkan di sana. Kata apa? Kata yang dihilangkan di sana adalah kata sungguh-sungguh. Maka ada terjemahan bahasa Inggris, ada beberapa terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkan I do give, aku sungguh-sungguh memberikan. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia dia katakan menuju negeri yang akan kuberikan. Itu berkaitan dengan kata kuberikan. Tapi terjemahan aslinya adalah aku sungguh-sungguh berikan itu kepada mereka, yaitu kepada Israel. Artinya apa? Yesus katakan, Allah katakan pada Yosua, kamu harus pergi. Mengapa? Karena aku sudah berjanji akan memberikan tanah itu kepadamu. Tapi istilah akan di sana bukan menunjukkan bahwa nanti sampai sana baru Tuhan kasih. Tidak. Tapi ada satu perjanjian bahwa aku sungguh-sungguh memberikan itu. Kalau Tuhan yang berjanji bahwa sungguh-sungguh memberikan, siapa yang membatalkan itu? Tidak ada yang bisa membatalkan itu. Kalau Tuhan kata aku sungguh-sungguh berikan. Dan saudaraku, kita melihat di dalam Alkitab, perjanjian dia tulis dari kata covenant. Apa itu covenant? Covenant artinya apa? Allah bukan berjanji dengan manusia, kemudian dia menuntut persetujuan dari manusia dulu, baru janji itu jadi. Tidak. Tapi covenant itu artinya begini. Allah berjanji bukan kepada Israel, bukan kepada Abraham, tapi dia berjanji terhadap dirinya. Mengapa? Kalau dia berjanji terhadap Abraham, kepada Israel,
dan dia menuntut keputusan dari mereka dulu, Bang, oke, maka otomatis belum tentu janji itu jadi. Mengapa? Karena Abraham bisa berubah. Bukankah dia bawa istrinya, dia bilang begini, dia takut mati, dia bilang apa? Kalau orang Mesir tanya, kau siapa kau? Bilang apa? Adik, jangan kau bilang istri, mati aku. Betul tak? Bagaimana dengan bangsa Israel? Kurang apa Tuhan buat mujizat? Tapi mereka lebih banyak bersungut-sungut dalam hidup. Maka kalau perjanjian itu bergantung kepada persetujuan Abraham dan Israel, perjanjian itu tidak akan jadi. Tetapi istilah covenant artinya apa? Allah berjanji dengan dirinya. Maka kalau dia tidak menepati itu, maka dia bukan Allah. Mengapa? Karena Allah pernah membuat sebuah perjanjian di mana dia membawa Abraham datang ke persimpangan jalan. Dia membunuh, dia meminta Abraham membunuh kambing domba. Dan sebelahnya ditaruh sebelah jalan, sebelahnya ditaruh sebelah jalan. Pada saat hari mulai menjelang malam, Abraham udah tidur. Tapi asap lewat. Api dan asap itu lewat melalui potongan-potongan daging itu. Apa artinya? Artinya bahwa Allah berjanji kepada Abraham dan kepada dirinya secara khusus, kalau aku melanggar janjiku, tidak memberikan anak kepadamu, aku akan terpotong-potong seperti daging yang terbelah-belah. Artinya, setiap janji yang dikeluarkan oleh Allah adalah janji yang tidak mungkin gagal. Janji yang tidak mungkin tidak digenapi. Karena Allah berjanji dengan dirinya bahwa itu pasti dan sungguh-sungguh akan tergenapi. Maka janji yang pertama yang menguatkan Yosua adalah janji di mana tanah itu pasti aku akan berikan kepadamu. Sekali lagi, di dalam Tuhan tidak ada namanya insya Allah. Di dalam Tuhan itu pasti dan sungguh-sungguh. Amin itu. Amin. Pasti dan sungguh-sungguh. Maka jangan cari Allah lain lagi. Hanya Allah di dalam Yesus yang menjamin kepastian dan menjamin kesungguhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu tinggal dalam kekhawatiran dan tidak perlu tinggal di dalam tawar hati. Selanjutnya, yang kita lihat lagi bahwa dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang ketiga ini pun sebenarnya ada kata yang kurang juga yang diterima. Kata apa di sana? Di sana dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Berarti itu mereka belum masuk ya, mereka belum injak ya. Tetapi selanjutnya dikatakan lagi, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Nah, itu satu penekanan yang tidak kehilangan di sana dalam bahasa aslinya. Apa yang kata yang hilang di sana? Kata telah. Dalam bahasa Ibrani sebenarnya ada kata telah kuberikan kepadamu. Jadi seharusnya terjemahan yang jelas adalah setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu telah kuberikan kepadamu. Jadi di sini bukan akan diberikan, tetapi telah diberikan. Bahkan saudara dan saya membaca terjemahan pulpit commentary, dia katakan begini, kata telah diberikan itu menunjukkan bahwa sebelum Allah memilih bangsa Israel, Allah telah menentukan tempat itu bagi Israel. Setelah Allah memilih bangsa Israel, Allah sudah memberikan kepastian tentang tempat itu. Dan ketika mereka menuju ke sana, sebenarnya tempat itu sudah disediakan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Maka bukan akan. Jadi walaupun kaki mereka belum diinjak, tempat itu sudah disediakan. Dan itu yang membedakan pengintai-pengintai. Waktu Musa mengutus pengintai-pengintai kemana? Ke tanah Kanaan. Hanya dua yang memberikan informasi yang berbeda. Sisanya memberikan informasi yang berbeda. Yang lain mengatakan tanah itu memang luas, tanah itu memang penuh dengan susu dan madu, tanah itu subur luar biasa. Tetapi, nah, bab ini yang susah ini. Tetapi
penduduknya seperti raksasa, dan kita kelihatan seperti apa? Belalang. Tapi bagaimana Yosua dan Kaleb? Mereka melihat dengan mata iman, mereka melihat dengan percaya mereka melihat realita, tapi mereka mampu melihat menembus realita, dan di sana mereka menemukan bahwa Allah mereka, penguasa di tempat itu, sudah meninggalkan tempat itu, karena Allah telah menyerahkan tempat itu bagi kita. Maka jemaat Tuhan yang terkasih, kita melihat janji yang kedua yang meneguhkan akan Yosua. Walaupun dalam kemenangan, Allah berjanji apa? Tuhan telah memberikan itu, bukan akan memberikan. Jadi di sini dari janji pertama dan kedua kita melihat Allah meneguhkan, aku sungguh-sungguh memberikan. Mengapa dia sungguh-sungguh memberikan? Karena janji yang kedua mengatakan, aku telah memberikan. Jadi kalau dia sudah memberikan, pasti dia memberikan. Amin itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa begini aplikasi yang kita dapat dalam janji yang pertama dan janji yang kedua? Perjalanan hidup kita dilimitasi oleh waktu. Perjalanan hidup kita dilimitasi oleh ruang. Dan seringkali orang khawatir. Bukan khawatir tentang apa yang ada saat ini, tapi seringkali orang khawatir tentang apa yang ada di depan sana. Tapi apa yang ada di depan sana belum dilihat dengan mata. Dan kadang kita mendasari kekhawatiran kita bukan apa yang ada pada kita, tapi kita mendasari kekhawatiran kita kepada apa yang tidak ada pada kita. Maka apa yang tidak ada pada kita itu menjadi landasan untuk kita khawatir akan masa depan. Tapi saya mau katakan satu hal. Yohanes Calvin mengatakan, tokoh reformator, mengatakan apa? Aku tidak tahu akan masa depan, tapi aku yakin memasuki masa depan. Karena di dalam tangan siapakah aku meletakkan hidupku? Di dalam tangan Dia yang menciptakan masa depan itu sendiri. Maka jemaat Tuhan yang terkasih, kita seharusnya tidak tinggal dalam kekhawatiran. Kita tidak seharusnya tinggal dalam kecemasan. Kita tidak seharusnya tinggal dalam tawar hati. Kenapa? Kalau Allah sudah menentukan kita untuk masuk dalam masa depan, tidak ada satupun yang menghalangi kita. Kalau Allah sudah menentukan setiap berkat itu diberikan bagi kita, maka apa yang menghalangi kita? Bukankah orang mengatakan, hamba Tuhan mengatakan, apa? Kalau Allah buka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Tapi Allah tutup pintu, tidak ada yang dapat membukanya. Karena Dia berdaulat atas hidup ini. Maka jangan beriman pada manusia. Jangan beriman kepada manusia. Tapi kita beriman pada Tuhan yang benar. Karena Dia punya janji yang tidak pernah Dia ingkar. Dia ketika memberikan janji, Dia sungguh-sungguh pegang janji itu. Ketika Dia memberikan janji, Dia telah bekerja terlebih dahulu. Bukankah Matius 5 mengatakan apa? Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Amin itu. Jadi bukan doa kita mempengaruhi Tuhan, baru Tuhan kasih. Sebelum kita doa saja Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi doa sebagai bukti kebersandaran kita pada Tuhan. Doa sebagai bukti kita rendah hati, harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan doa sebagai bukti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, dari bagian janji ini, kita dapat melihat lagi beberapa hal penting yang perlu kita lihat di dalam teks firman Tuhan ini. Yaitu, mari kita melihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kita sama-sama ayat ini, kalimat ini, seperti apa? Aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Stop di situ. Nah, janji yang ketiga yang Allah berikan kepada Yosua, sehingga Yosua bisa berdiri teguh adalah begini, kalimat ini. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Mereka boleh beda status. Musa hamba Tuhan, Yosua abdi Allah. Mereka boleh beda umur. Musa lebih tua daripada Yosua. Mereka beda pengalaman. Musa seorang pemimpin yang hebat, sedangkan Yosua hanya membantu Musa. Tetapi satu hal yang sama, yaitu Tuhan berkata,
sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Artinya apa? Penyertaanku buat Musa dan penyertaanku buat engkau tidak ada bedanya. Jadi bukan berdasarkan pengalaman lah, bukan berdasarkan umur lah, tetapi berdasarkan penyertaan Tuhan. Itu yang menjamin kekuatan buat kita. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh sungguh lagi melihat bahwa penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang indah. Musa pernah bicara berdialog sama Tuhan. Seakan-akan Musa mengkonseling Tuhan. Dari Tuhan konseli, Musa konselornya. Dalam momen apa? Ketika bangsa Israel berbuat jahat di hadapan Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, Tuhan bilang apa? Musa, aku tidak mau lagi berjalan di depan bangsa ini. Kalau aku berjalan di depan bangsa ini, maka bangsa ini akan mati semuanya. Apa kata Musa? Kemudian Tuhan melanjutkan, gantiku adalah malaikatku akan berjalan di depan. Apa kata Musa? Tuhan, kalau engkau tidak berjalan dan menyertai kami, saya tidak akan pernah berangkat dari tempat ini. Artinya apa? Bagi Musa, yang penting dalam hidupnya dan bangsa Israel adalah kehadiran Tuhan. Penting bagi Musa dalam hidupnya adalah penyertaan Tuhan. Maka kalau Yosua itu cemas, Yosua itu bimbang, hanya karena pengalaman, hanya karena umur, hanya karena leadership, Tuhan katakan itu bagi saya nomor 2. Yang utama adalah penyertaan saya. Aku tidak pernah mengurangi penyertaan saya kepada Musa. Itu saya kurangi kepada engkau, tidak. Tapi sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Saya berikan contoh supaya puas kita. Waktu saya masih mahasiswa teologi di Sekolah Tinggi Teologi Abdi Tuhan Injili Anjungan Kalimantan Barat. Itu saya tingkat 5. Saya pulang dari pelayanan weekend, Sabtunya. Kemudian Pendeta Pamuji, itu waktu itu menjadi rektor STT Ati, Pak Max kenal ya. Beliau panggil saya dan beliau katakan begini, besok malam ada kebaktian kebangunan rohani untuk pemuda di daerah Ngabang, itu sekabupaten Landak waktu itu. Saya tiba-tiba ada pelayanan ke Malaysia, kata Pak Pamuji, kamu harus menggantikan saya karena saya sudah minta staf yang lain tapi mereka tidak bisa. Waduh, saya pelayanan itu di daerah namanya Betung Garantu. Itu jalan turun, naik mobil turun, jalan kaki itu 2-3 jam. Itu pun lewat sungai itu pakai tali. Dan kadang-kadang kami kecebur di sana. Coba saudara dan saya bayangkan, saya kecebur tidak bisa berenang, coba bagaimana gayanya. Mondar mandir seperti itu dan seringkali kecebur seperti itu. Dan ketika datang jemaat hanya 5-6 orang. Tiba-tiba diminta oleh Pak Pemuji harus menggantikan dia melayani kebaktian kebangunan rohani untuk pemuda sekabupaten Landak. Waktu itu saya ketakutan, muka saya biru belau. Kemudian coba saudara bayangkan, saya mahasiswa tingkat 5 menggantikan rektor untuk khotbah kebaktian kebangunan rohani. Tapi dibilang apa? Pergi! Kalau kamu tidak pergi, kamu tidak percaya kuasa Tuhan. Tapi bagaimana satu malam saja saya harus persiapan dengan tema yang ada yang sudah dikasih. Kalau bebas sih bolehlah ya. Kalau hamba Tuhan kalau tema bebas mah 5 menit jadi dia. Kasih temanya. Saya masih ingat sampai sekarang, menyebarkan bau harum Kristus. Saya siaplah. Sampai ke sana. Lihat gedung gerejanya saja, saya sudah empot-empotan. Itu GMII Haleluya Ngabang. Empot-empotan di sini. Tahu, ketika saya masuk, saya lihat banyak semua hamba-hamba Tuhan Gereja Misi Injil Indonesia GMII, mereka duduk di bagian depan. Yang datang khotbah itu adalah mahasiswa tingkat 5. Pas saya datang, yang menyambut saya adalah liturgos. Liturgos itu adalah kakak tingkat saya yang sudah selesai sarjana teologi. Dia liturgos. Dan pembina pada saat itu adalah Ibu Sinche Saudara, dia dokter yang punya hati untuk melayani. Mama mungkin kenal, beliau sekarang sudah pindah ke Kupang. Ketika mereka tahu saya datang, mereka mukanya jadi kecil.
Tapi ada yang seperti buah pepaya. Kenapa? Yang diundangnya rektor, yang datangnya mahasiswa, dan mereka tahu. Saya tidak tahu apakah pendeta Pamuji sudah menyampaikan itu atau tidak kepada mereka. Tapi ketika saya datang, mereka kaget dan mereka katakan, malam ini tidak usah kita bikin KKR, ya khotbah saja. Itu dibilang sama pembina. Kenapa Pak Pamuji tidak langsung kasih tahu saja? Ini saya sampai. Tidak kasih tahu saja supaya kita minta hamba Tuhan yang lain, karena hamba Tuhan masih ada. Kenapa mahasiswa teologi yang belum lulus harus di khotbah di sini karena KKR? Waktu itu down saya, kecil hati saya, semuanya kecil, terasa kecil. Akhirnya saya dalam hati, sudah begini bagaimana khotbahnya? Tapi akhirnya saya masuk ke toilet. Di mana-mana ada toilet harus pakai untuk berdoa. Saya masuk, kemudian saya berlutut di sana, saya bilang, Tuhan, Engkau tahu hambamu ini kecil, belalang, saya bilang begitu. Tidak ada apa-apanya. Sampai air mata itu tumpah ruah di dada, tidak kena di baju sini. Dan saya bilang, Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai saya diam-diam lari meninggalkan pelayanan ini. Tapi kalau Engkau menyertai saya akan khotbah. Saya kuat. Selesai saya berdoa, saya masuk kembali. Semua tim ada di situ, kemudian kita berdoa. Sekali lagi, pembina bilang apa? Hari ini kita tidak KKR ya, khotbah biasa saja. Saya dalam hati, Tuhan, saya sudah berdoa dari tadi, kalau Tuhan tidak tutup ini mulut ya, supaya saya bisa semangat kembali untuk melayani. Kenapa tutup mulutnya dalam hati saya? Tapi memang secara logika kan tidak masuk akal juga, betul? Tapi apa yang terjadi? Sepanjang kebaktian, saya pikir tentang tema pendahuluannya bagaimana. Dan akhirnya dalam anugerah Tuhan, ketika bagian saya untuk menyampaikan firman Tuhan, saya masuk dalam pendahuluan, memasuk poin yang pertama, ternyata ada catatan masuk dari pembina. Pak, tolong nanti bikin altar call ya. Dan akhirnya saya membuat altar call. Sampai pembina pun maju ke depan untuk mengambil keputusan untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah itu karena saya? Tidak, karena Tuhan. Kalau kita mengutamakan penyertaan Tuhan, kalau kita mengutamakan kehadiran Tuhan, yang penting bukan masalah pengalaman atau tidak. Memang pengalaman itu penting, belajar leadership itu penting, tetapi yang terpenting adalah kehadiran Tuhan. Kalau kita belajar leadership, kita punya pengalaman, tapi tanpa kehadiran Tuhan, itu gersang adanya, itu kosong adanya. Karena apa? Khotbah kita tanpa kuasa Tuhan tidak mampu mengubah orang lain. Khotbah kita tanpa kehadiran Roh Kudus tidak mampu mengubah orang lain. Tapi ketika kita khotbah walaupun sederhana, tetapi itu ada kehadiran Tuhan di sana, maka itu boleh sungguh mengubahkan orang itu. Saya berikan contoh lagi. Pendeta Mengapul Sagala. Saudara mungkin pernah mengenal beliau, pendeta doktor Mengapul Sagala. Beliau pernah menceritakan tentang ketika dia diundang untuk khotbah di GKY, Gereja Kristus Yesus, di daerah khusus Sunda. Dia menyiapkan firman Tuhan dengan eksegese yang begitu luar biasa, bahasa Ibrani dengan ini dan lain sebagainya. Dia memang pakar untuk biblikal ya, perjanjian baru. Dia begini konteksnya, begini bentuknya, begini dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Sebelum dia berkhotbah, hamba Tuhan mengatakan kepada Pak Mengapul, kalau boleh, di sini ada seorang majelis yang sulit kami ngatur. Bukan di sini ya, maksudnya di sana. Jangan salah ngerti jadinya, ya di sana. Jadi kalau boleh, Bapak menyampaikan firman Tuhan yang kalau bisa, karena dia orang rasional dan mengandalkan logikanya sendiri, yang kalau bisa tundukkan itu. Pak Mengapul bilang apa? Kita berdoa saja. Pak Mengapul sudah yakin eksegesinya hebat itu. Dia sampaikan konteks penyertaan Tuhan, kemudian kebaikan Tuhan, dan dia kupas dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani dan lain sebagainya. Tapi dia tutup dengan kalimat, kalau saudara dan saya tidak bertobat, saudara dan saya akan masuk neraka dan akan digigit oleh ulat-ulat yang tidak akan mati. Selesai. Kemudian selesai khotbah, mereka ke pastor. Kemudian tiba-tiba ada satu majelis datang, dia bilang begini, Pak, Bapak itu
meminta konseling, meminta pelayanan pribadi. Akhirnya dibawa datang, diperhadap oleh Pak Mengapul Segala. Kemudian Pak Mengapul Segala mulai mikir begini, kira-kira khotbah saya apa yang mengena dia? Apakah eksegesi saya mengena dia? Ternyata setelah dia dengar pertanyaan Pak Mengapul, dia jawab, ulat-ulat itu Pak, aku nggak mau digigit oleh ulat-ulat itu. Padahal bagi dia, kata ulat-ulat itu dalam persiapan tidak pernah dia siapin. Tiba-tiba spontan keluar, dan kata ulat-ulat yang menggigit itulah yang Roh Kudus pakai mengubah konsep berpikirnya. Dan akhirnya saat itu, dia menangis habis-habisnya, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehebat apapun kita menggali firman Tuhan, sehebat apapun kita menyampaikan dengan skill menyampaikan firman Tuhan, tanpa Roh Kudus bekerja, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, itu semua kosong adanya. Maka yang kita butuhkan dalam hidup ini yang utama adalah penyertaan Tuhan. Tuhan bilang sama Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Penyertaanku tidak pernah berkurang bagimu. Maka apa? Pergi. Jemaat Tuhan yang dikasih, ada 3 janji ini diberikan kepada Yosua. Aku sungguh-sungguh memberikan tanah itu. Aku telah memberikan tanah itu. Dan bagian yang ketiga, aku menyertai engkau sebagaimana aku menyertai Musa. Selanjutnya, kita melihat. Setelah kita melihat dalam pendahuluan ada case pergumulan yang dialami oleh Yosua. Karena dia muda, dia belum berpengalaman, dia hanya abdi Musa. Tetapi ketika janji Tuhan diberikan, maka selanjutnya poin yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ayat yang sampai ayat ke-9, kita melihat respons yang Tuhan tuntut daripada Yosua. Respons yang Tuhan tuntut daripada Yosua. Respon apa? Respons penyerahan total kepada Tuhan. Total trust sama Tuhan. Penyerahan total sama Tuhan. Nah, mari kita boleh baca ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kata yang ditekankan adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian diulang lagi di dalam ayat yang ke-8 juga bicara tentang hal itu. Kita baca ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil, dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Ketika dia bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, maka di situ tuntutan adalah penyerahan total. Ketika kita bicara tentang penyerahan total, kita bicara tentang kata namanya pistis. Pistis itu artinya iman. Orang yang menyerah total pada Tuhan adalah orang yang beriman. Dan ciri orang beriman di sini menunjukkan 2 hal penting. Nah, seringkali orang mengkaitkan iman dengan perasaan. Saya pernah menemukan orang, bukan di sini, di tempat lain. Di tempat lain, betul, ini hontoni. Pakai hontoni supaya kelihatan kita di Jepang. Nah, gitu ya. Ada yang mengatakan begini, Pak Pendeta, kok saya ibadah di sini dengan ibadah di sana lain ya? Kalau di sana, ketika saya duduk di kursi saja saya sudah menangis. Kok di sini saya nggak menangis-menangis, tapi saya menangis ketika pendeta khotbahnya nggak selesai-selesai. Kok di sini rasanya keurapannya nggak ada? Di sana keurapannya ada, di sini keurapan semua. Kok di sini kok nggak ngangkat? Di sana kok ngangkat? Ya udah angkat kursi saja kalau di sini. Ya begitu ya. Jadi mereka mengkaitkan iman itu dengan perasaan. Saya mengatakan tidak. Dalam konteks teks ini kita melihat iman berkaitan dengan 2 hal. Iman berkaitan dengan hidup yang berani berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu 1. Iman berkaitan dengan hidup yang berjalan dengan kehendak Tuhan. Nah, saya mau katakan ini bukan iman nekat ya. Tapi iman yang sungguh-sungguh berjalan dalam ketaatan pada Tuhan.
Nanti PA baru kita akan bicara tentang nekat. Tapi saya hanya memberikan sebuah contoh iman nekat. Saya tinggal di kampung saya di timur itu, desa Oebelo itu. Seringkali orang berkata bahwa banyak sekali setan bergentayangan. Satu malam, saya pulang nonton TV. Nah, saking karena miskinnya beli TV saja tidak bisa. Jadi saya nonton sama tetangga. Pulang nonton sendiri. Saya lihat di samping rumah saya ada orang pakai baju putih. Melambai-lambai seperti ini. Pikiran saya mulai mikir, wah ini kalian dibilang ini. Tapi saya berdiri. Nah saya orangnya ingin tahu sekali. Ingin hal-hal yang baru dan ingin tahu sekali. Ketika saya berdiri begini, saya mulai mikir, saya mau lihat apa tidak. Untuk memastikan betul ini setan apa enggak. Tetapi kalau saya pergi lihat itu setan bagaimana. Tapi kalau saya tidak pergi juga nanti saya rugi seumur hidup. Saya nggak tahu itu apa. Itulah ini. Kadang-kadang pikiran saya kan main seperti itu. Akhirnya saya bilang begini, ya udah, aku ambil keputusan saja. Daripada saya nyesal seumur hidup, saya nggak tahu apa itu, saya pergi lihat saja. Saya pergi. Tapi setelah saya langkah 2 langkah, kalau itu setan bagaimana? Saya berdiri lagi. Kemudian saya mundur. Hanya saya pikiran saya bilang, ya udah kalau setan ya sudah setan saja. Lalu saya maju lagi. Saya maju perlahan-lahan saja. Apa itu? Semakin dekat saya takut. Tapi kalau setan bagaimana? Tapi saya maju. Setelah saya maju saya lihat ternyata itu baju putih yang jemuran yang lupa ya. Nggak hanya itu. Selang beberapa lama saya pergi ke kamar mandi. Nah kamar mandi kami itu di luar. Maksudnya toilet. Orang timur itu bilang kamar mandi campur dengan toilet. Dari bilang kamar mandi itu campur semua di sana. Saya keluar. Kemudian saya buang air kecil. Ketika saya buang air kecil, pintu bunyi, pintunya. Saya balik kok pintunya tertutup. Memang dari tadi saya tutup. Nggak mungkin saya buka pintu. Tapi kok bunyi krek, bunyi seperti buka pintu. Kok nggak buka pintu? Ini ada yang berbadan berdiri. Ketakutan Pak? Tidak ya, tegang. Kok nggak terbuka pintunya? Tiba-tiba saya lihat ada bayangan yang masuk jalan. Karena biasanya toilet dengan kamar mandi jadi agak luas begitu. Saya berdiri. Saya mikir lari apa enggak? Saya mikir lari apa enggak? Atau hadapi ini? Karena sepertinya bayang-bayang saya lihatnya. Hadapin apa enggak? Tapi mau lari kemana? Ketutupin pintunya. Saya berdiri saja. Saya lihat. Saya mencoba ini siapa kau? Dia jalan maju. Pas maju, saya teriak, "Wah!" Tiba-tiba kaget saya. Ternyata saya halusinasi. Saya seperti terbawa untuk berpikir tentang hal-hal seperti itu. Akhirnya saya lari ke buka pintu, saya lari keluar kembali dan masuk ke kamar dan akhirnya saya berdoa di sana. Hilang. Nah, kemudian ketika saya ceritakan ini kepada kakak saya rajin bersetondokan. Kemudian saya bilang, ini iman apa nekat? Saya ceritakan tentang 2 hal itu. Apa jawabnya? Tepat sekali jawabnya. Bukan iman, bukan nekat, tapi itu gila. Dia bilang sama saya seperti itu. Tapi mari kita melihat, orang yang beriman memiliki 2 ciri. Yang pertama, dia tetap taat pada Tuhan. Apapun konsekuensinya, ketika dia yakin ini suara Tuhan, ketika dia yakin ini firman Tuhan, dia akan tetap taat dengan perintah Tuhan. Maka ketika selesai Tuhan menguatkan Yosua, Tuhan bilang apa? Atur semua pasukanmu, atur semua tua-tua Yahudi, dan siapkan orang-orang khusus, orang-orang Lewi untuk meminggul tabut itu sendiri. Kalian akan menyerang Sungai Yordan untuk merebut Yeriko. Tapi kuduskanlah diri kalian. Tetapi Sungai Yordan tidak akan terbelah kalau tabut tidak masuk ke dalamnya. Apa yang terjadi? Mungkin secara rasional Yosua pengalaman pertama. Hontokkah? Betulkah? Tabut masuk, Sungai Yordan terbelah?
Mereka menuju ke barat, sedangkan mereka sedang berada dalam posisi di mana mereka sedang ada dalam posisi di sebelahnya Sungai Yordan, sebelah timur Sungai Yordan. Apa yang terjadi? Yosua katakan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika tua-tua melangkahkan kaki, menginjakkan kaki ke dalam Sungai Yordan, tabut ketika masuk, di sana Sungai Yordan terbelah. Bahkan pengalaman yang indah, Tuhan bilang ketika di Yeriko, Tuhan bilang sama Yosua, kelilingi tembok itu berapa kali? 7 kali. Logika main bagaimana? Kita datang perang. Kenapa kita hanya kelilingi tembok itu? Untuk apa? Tapi ini perintah Tuhan. Dan saudara, orang yang beriman, hidupnya berdasar di atas firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan bilang maju, dia akan maju. Tapi ketika firman Tuhan bilang tidak boleh maju, tidak boleh maju. Jadi ini ketaatan yang sungguh. Jangan seperti peristiwa yang pernah saya ceritakan dari mimbar ini di Korea. Itu jemaatnya Paulo Mucho. Ada 2 penginjil yang rindu menginjili daerah di sebelah sana yang belum diinjili. Ternyata pada saat mereka pergi banjir besar dan mereka harus melewati sungai itu. Apa yang terjadi? Yang satu bilang begini kepada yang satu ini, mari kita pulang. Sepertinya Tuhan tidak mengizinkan kita menginjili hari ini. Tapi apa kata yang satu ini? Imannya luar biasa, sangat luar biasa dan melampaui biasa. Akhirnya dia bilang begini, tidak usah takut. Bukankah Tuhan pernah pakai Musa dan Yosua menyeberang Laut Ciberau dan juga Sungai Yordan? Yang kedua, kalau Tuhan tidak membelah tempat ini, maka Tuhan akan kasih cara yang kedua. Bukankah Tuhan pernah berjalan di atas air? Iman atau nekat? Kenapa saudara bilang nekat? Gila. Itu lebih dari nekat itu. Itu namanya gila. Kenapa? Yang satu bilang oke. Akhirnya yang ini dipengaruhi. Ya udah oke, kita berangkat. Dan mereka katakan hanya 2 hal terjadi. Mereka berdoa dan setelah itu mereka katakan hanya 2 hal terjadi. Kalau tidak terbelah sungai ini, maka kami akan berjalan di atasnya. Mereka melangkahkan kaki. Tidak terbelah. Tapi masih di sini kan, masih di pinggiran. Mari kita langkah terus. Sebentar lagi kita berjalan di atasnya kalau dia tidak membelah. Tapi ketika mereka jalan, ternyata mereka tidak pernah terapung. Bahkan terus tenggelam. Dan akhirnya mati. Setelah mati, orang-orang yang sungguh-sungguh melihat semangat pelayanan dari 2 orang ini. Mereka protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak buat mujizat membelah sungai itu? Sehingga 2 hamba Tuhan ini mati. Mengapa engkau tidak mengizinkan mereka berjalan seperti Petrus dan sama seperti engkau berjalan di atas air? Pertanyaannya, ketika mereka berdoa, apakah ada firman Tuhan jelas perintahkan seberang? Tidak ada firman Tuhan. Maka kalau Tuhan tidak suruh, jangan coba-cobain Tuhan. Betul ya? Banyak kita memakai iman, alasan iman, tetapi tidak bergaul dengan firman Tuhan. Dan kita pakai iman untuk menuntut Tuhan, padahal kita menuntut Tuhan untuk mencobai Tuhan. Mari kita boleh berjalan. Kalau kita berjalan di dalam kondisi ini, Tuhan bilang kuatkan, Tuhan bilang dia sertai, Tuhan bilang dia telah memberikan itu. Kalau kita mendapatkan firman Tuhan ini jelas, lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, maka lakukan itu, berjalan, karena Tuhan berjalan di depan kita. Tapi kalau Tuhan tidak berikan firman-Nya, Tuhan tidak akan pernah berjalan di depan kita. Maka kehancuran akan menjadi bagian dalam hidup kita. Sekali lagi, banyak orang memakai iman untuk memanipulasi iman itu supaya mencapai tujuan mereka dan menjadikan Tuhan menjadi sarana. Saya mau katakan kita tidak seperti itu. Orang yang beriman adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat di sini, ayat yang ke-9 merupakan ayat terakhir yang kita bisa renungkan hari ini. Kita baca sama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hal yang kedua, orang yang beriman adalah orang
yang senantiasa hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Mengapa ucapan syukur? Tuhan katakan di sini, Dia akan menyertai kita. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mengapa saya katakan seharusnya hidupnya penuh ucapan syukur? Karena penyertaan Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Tuhan menyertai kita, apa yang kurang dalam hidup kita? Saya tidak menganut teologi kemakmuran, tapi saya mau katakan bagi kita sebagai biji mata Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah keluar daripada pengetahuan Tuhan. Yang kedua, kita sebagai biji mata Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah tidak seizin Tuhan. Jadi dua, apa yang kita alami tidak akan pernah keluar daripada pengetahuan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita alami tidak akan pernah tidak keluar daripada, kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Kalau Allah mengizinkan itu terjadi, baru terjadi dalam hidup kita. Mengapa saya katakan demikian? Saya berikan contoh begini. Saudara dan saya belajar tentang kitab Ayub. Bukan Ayub yang berdiri di sini, tapi di dalam kitab. Ketika setan datang menggoda Ayub, apakah dia langsung datang menggoda Ayub? Tidak. Bagaimana caranya? Dia harus datang bertemu Tuhan. Kemudian Tuhan tanya sama dia, dari mana kau? Engkau lihat bagaimana hambaku Ayub? Apa jawabnya? Hambamu Ayub itu setia sama kamu, karena engkau pagari dia dengan apa? Kekayaan. Engkau pagari dia dengan kemakmuran. Engkau pagari dia dengan berkat-berkatmu. Kalau semua itu diambil daripadanya, maka dia belum tentu percayakan pada engkau. Apa kata Tuhan? Tuhan Allah bilang apa? Pergi, silakan kamu mencobai dia, tetapi jangan sampai kau sentuh tubuh dan nyawanya. Itu pertama Tuhan bilang. Datang, tiba-tiba kekayaannya habis, anaknya habis, semuanya habis. Pertanyaannya, Ayub menyangkali Tuhan? Jawabannya tidak. Tidak putus-putusnya setan ini menggoda. Maka hati-hati ya, berjaga-jaga ya. Dia pergi lagi ketemu Tuhan, Tuhan Allah. Tuhan Allah tanya, kau lihat hambaku Ayub? Dia bilang apa? Kamu masih berikan kesehatan buat dia. Kalau kau izinkan saya mengambil kesehatannya, maka belum tentu dia mau terus percaya sama kamu. Tuhan bilang apa? Silakan, tapi jangan kau sentuh nyawanya. Ada batasan bukan? Jadi Tuhan izinkan sampai 20 tahun kita melihat dia garuk-garuk tubuhnya. Karena apa? Luka yang begitu dahsyat luar biasa. Tapi dia menyangkali Tuhan? Tidak. Maka di sini kita melihat pengertian yang indah. Semua yang dialami oleh Ayub itu semua diizinkan oleh Tuhan dalam pengetahuan Tuhan. Dalam pengetahuan Tuhan. Tetapi semua yang dialami oleh Ayub itu semua seizin Tuhan. Maka Tuhan kasih batasan-batasan bagi setan untuk mencobai. Maka kalau kita dalam penyertaan Tuhan, kita tetap percaya kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu pasti dalam pengetahuan Tuhan. Yang kedua, apapun yang kita alami, itu berarti dalam izin Tuhan. Kalau tidak dalam izin Tuhan, berarti ada satu kuasa yang lebih besar daripada Tuhan, yang mampu melampaui kuasa Tuhan, sehingga akhirnya dia bisa menggoda kita. Tidak. Kalau itu dalam izin, itu tetap dalam izin Tuhan. Maka dengan demikian, kalau dalam izin Tuhan, 1 Korintus mulai 13 dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Dia memberikan kekuatan. Jadi sebelum dia kasih pencobaan itu, dia sudah kasih kekuatan buat kita. Karena dia tahu batasan kita. Dan dia juga membatasi kuasa setan dalam mencobai kita. Sehingga Alkitab mengatakan, kita jatuh tidak sampai tergeletak. Amin itu. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, ini jaminan orang yang beriman pada Tuhan. Dia taat sama Tuhan, tetapi di dalamnya dia tetap melihat penyertaan Tuhan, ya dan amin. Maka dia tidak akan pernah tinggal dalam kekhawatiran. Dia tidak akan pernah tinggal dalam tawar hati. Dia tidak akan pernah tinggal dalam kecemasan. Karena dia tahu bahwa apapun yang dialami dalam hidupnya, itu di dalam pengetahuan Tuhan, dan itu seizin Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kecemasan kita mungkin berbeda. Pergumulan kita boleh berbeda. Masalah kita boleh berbeda. Tapi hal yang menguatkan kita adalah kita punya Tuhan yang sama. Amin itu. Kita punya janji berkat yang sama. Janji penyertaan yang sama. Dan di dalamnya kita punya
kuasa Tuhan yang tidak akan pernah terlampaui oleh kuasa apapun juga. Ketika Yesus bangkit dan menaik ke sorga, dia katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah ada pada Tuhan. Kalau semua kuasa di sorga dan di bumi sudah ada pada dia, kuasa apa lagi yang tidak ada pada dia? Maka ketika kita ada dalam genggaman dia, tidak perlu tinggal dalam kekhawatiran, tidak perlu tinggal dalam tawar hati, tidak perlu tinggal dalam kebimbangan untuk memikirkan tentang masa depan. Serahkan dan hidup pasrah secara total kepada Tuhan, percaya secara total kepada Tuhan. Maka di sana dia akan menenuhi hidup kita, dan hidup kita akan indah menurut pandangan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita, menguatkan kita untuk belajar bahwa memang dalam hidup ini masing-masing kita punya pergumulan, tetapi kita akan terus maju oleh karena ada janji Tuhan dan penyertaannya yang dan amin buat kita. Mari kita tunduk kepala kita.